Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibraya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat-hangatnya. Bercerita tentang seorang pria yang bertekad untuk membalas dendam kepada pemimpin negara. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke salah satu negara yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Hilda van der Kooi. Terungkap fakta kalau Hilda ini adalah pemimpin diktator yang sangat kejam dan ia selalu mengadakan acara tahunan yang disebut dengan Kuling. Kuling adalah sebuah acara yang mana dalam acara tersebut Hilda akan menghabisi para warganya yang dianggap membangkang terhadap aturan Hilda. Hilda juga selalu menyiarkan acara itu secara live agar para warga yang lain tidak ada yang berani lagi membangkang kepada Hilda. Saat ini acara Kuling sedang berlangsung dan terlihat Hilda yang akan mengeksekusi satu keluarga. Enam bulan kemudian adegan berpindah ke tengah hutan. Di sini terlihat seorang bocah bernama Boy yang sedang dilatih keras oleh seorang asasin berasal dari Indonesia yaitu Mang Yayan Ruhyan. Diberitahu kalau Boy ini adalah satu-satunya bocah yang berhasil selamat dari acara Kuling sementara keluarganya sudah tewas di acara tersebut. Boy sengaja dilatih keras supaya Boy bisa membalaskan dendam kepada dinasti van der Kooi yang dipimpin oleh Hilda. Diketahui keluarga Mang Yayan juga sama dengan keluarga Boy yaitu dihabisi di acara tersebut. Di hari-hari selanjutnya, Mang Yayan terus saja melatih Boy dengan sangat keras karena tekad Mang Yayan ingin bersama-sama membalaskan dendam kepada keluarga van der Kooi terutama Hilda. Di suatu waktu terlihat Boy yang sedang melamun sendirian. Rupanya meskipun Boy telah berhasil selamat dari acara Kuling, namun ia harus kehilangan sebagian ingatannya dan tidak bisa bicara karena lidahnya sudah dipotong. Satu-satunya yang bisa Boy ingat sekarang hanyalah adik kandungnya yang bernama Mina, tapi sayang Mina juga telah tewas dihabisi di acara Kuling. Malam harinya Mang Yayan menterapi Boy dengan ala-ala dukun yang ada di Wakanda. Terapi itu hampir Mang Yayan lakukan setiap malam dengan alasan agar Boy bisa memulihkan ingatannya lagi. Kemudian Mang Yayan meminta Boy agar selalu fokus kepada tujuannya yaitu menghabisi Hilda. Pagi harinya Mang Yayan kembali melatih Boy. Tapi kali ini Mang Yayan melatih Boy agar mahir menggunakan berbagai senjata agar Boy tidak hanya mahir menggunakan pisau saja. Mang Yayan terus saja melatih Boy dengan sangat keras hingga tidak terasa Boy sekarang menginjak usia 21 tahun. Sekarang Boy yang telah dewasa, ia pun tumbuh menjadi sosok pria yang sangat kuat serta menguasai berbagai macam ilmu bela diri terutama silat. Namun sayang sampai saat ini Boy belum bisa memulihkan ingatannya dan yang ia ingat hanyalah bayangan Mina sang adik. Bahkan Boy juga sering berimajinasi kalau Mina selalu ada di dekatnya dan menemani kemanapun Boy pergi. Di suatu hari Boy dan Mang Yayan pergi ke pasar untuk menukar sayuran yang telah dipanen dengan makanan siap saji. Namun di waktu yang sama datanglah pasukan tentara Hilda untuk menangkap orang-orang yang dianggap membangkang terhadap aturan pemerintah. Tentunya orang-orang tersebut akan dieksekusi di acara Kuling yang akan diselenggarakan pada malam ini. All citizens must
follow regulations set forth by the Vandercoy. Tak berselang lama datanglah adik ipar Hilda yang bernama Glenn Vandercoy. Di sini Glenn langsung berpidato dengan mengatakan jika mereka telah menangkap 12 orang yang dianggap bersalah dan akan menjadikan 12 orang itu sebagai peserta kuling. Glenn mengingatkan kepada semua warga agar selalu mematuhi aturan Hilda dan jangan pernah bermacam-macam jika tidak ingin bernasib sama seperti 12 orang tersebut. Kemudian ada seseorang yang berteriak karena ia sangat membenci keluarga Vandercoy yang selalu semena-mena. Namun dengan kejam Glenn langsung menembak orang itu hingga terjadilah kekacauan. Di tengah kekacauan muncullah seorang wanita memakai helm yang merupakan putri kandung Hilda berjuluk Princess. Dengan sigap, Princess langsung membrutal menghabisi semua orang-orang yang mencoba melawan. Melihat hal tersebut, Boy sudah tidak kuat ingin sekali membantai pasukan Hilda. Namun Mang Yayan melarang karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk membalas dendam. Boy rupanya tidak setuju dengan Mang Yayan sambil memberi isyarat kalau ia akan membalaskan dendamnya sekarang. Kemudian Boy berlari lalu diam-diam masuk ke salah satu bagasi mobil pasukan Hilda. Malam harinya kini pasukan Hilda telah sampai di markas. Dengan cepat, Boy segera turun dari bagasi lalu bersembunyi sambil memantau keadaan. Tak berselang lama datanglah istri Glenn atau adik kandung Hilda yang menanyakan kenapa mereka hanya membawa 6 orang sementara Hilda menginginkan 12 orang untuk acara kuling. Glenn menjawab kalau sebagian orang-orang itu telah tewas karena tadi terjadi sedikit kekacauan. Mendengar hal tersebut, istrinya tidak mau tahu karena sekarang juga Glenn harus mencari 6 orang sebagai penggantinya. Jika sampai Glenn tidak mendapatkan 6 orang pengganti, maka dipastikan Hilda akan marah besar karena acara kuling akan diselenggarakan beberapa jam lagi. Di sisi lain memperlihatkan Boy yang masih bersembunyi. Namun tiba-tiba ia melihat bayangan Mina adiknya yang akan tertabrak oleh alat pengangkut minyak. Dengan cepat Boy segera berlari untuk menyelamatkan Mina, tapi tentunya itu semua hanyalah ilusi dari Boy. Akibat dari hal tersebut, Boy menjadi ketahuan oleh Glenn dan para anak buahnya. Tak ada pilihan lain, Boy pun harus melawan mereka semua hingga terjadilah pertarungan satu melawan banyak. Oh, come on. Setelah berhasil meratakan para anak buah Glenn, datanglah seorang pria bernama Baso yang merupakan seseorang yang dipekerjakan paksa di sana. Baso sangat terkejut saat melihat kehebatan Boy yang berhasil meratakan para anak buah Glenn. Baso juga berjanji akan bergabung dengan Boy untuk melawan Hilda karena ia juga memiliki dendam kepada Hilda. Di waktu yang sama muncullah Glenn yang langsung melesatkan tembakan ke arah Baso beserta Boy. Untungnya mereka berdua dapat menghindar dan Baso langsung membalas tembakan itu hingga berhasil mengenai kaki Glenn. Kemudian Baso dan Boy menghampiri Glenn yang sudah terluka. Di sini Baso mengancam akan menjatuhkan mesin seberat 250 kilo ke wajah Glenn jika Glenn tidak memberi informasi di mana Hilda sekarang. Karena takut, akhirnya Glenn mengatakan kalau Hilda sedang berada di rumah pribadinya dan sedang berkumpul dengan keluarga Vandercoy. Di sini Glenn bersedia mengantarkan Boy dan Baso ke rumah Hilda dengan aman asalkan Glenn tidak dihabisi. Boy pun setuju dengan tawaran dari Glenn. Namun tiba-tiba Baso tidak kuat lagi menahan mesin 250 kilo yang diangkatnya hingga membuat Glenn akhirnya koit. Alhasil Boy dan Baso harus pergi ke rumah Hilda tanpa adanya yang mengantar. Di tengah perjalanan, Baso mengatakan kalau dirinya adalah pemberontak yang sangat benci kepada Hilda. Oleh sebab itulah dirinya dihukum seumur hidup dengan dipekerjakan secara paksa.
Untuk melawan Hilda, mereka tidak cukup hanya berdua, melainkan butuh beberapa orang tambahan. Kemudian Baso membawa Boy ke salah satu rumah untuk menemui tim pemberontaknya. Akan tetapi saat masuk ke dalam rumah tersebut, di sana hanya ada satu orang, lantas Baso bertanya di manakah yang lainnya. Teman Baso yang diketahui bernama Michael menjawab kalau semua teman-temannya telah pergi karena mereka takut dihukum seperti Baso. Mendengar hal tersebut, Baso pun bertekad untuk menyerang Hilda walaupun hanya dengan 3 orang saja. Setelah itu, Boy, Baso, dan Michael langsung berangkat untuk menuju ke rumah pribadi Hilda. Lots of weird props. But then something amazing happens. Sesampainya di sana, Boy dapat dengan mudah menghabisi 2 penjaga di luar. Kemudian Baso meminta Boy agar menyamar menjadi seorang koki agar bisa dengan mudah masuk ke dapur. Sementara Baso dan Michael akan masuk melalui jalur lain. Don't blow your cover. Just act chefy. The dinner scene will commence very soon. Ketika Boy sudah di dapur, Boy langsung menghabisi koki yang asli dan juga para anak buah Hilda yang ada di sana. Kemudian Boy mengambil pisau pemotong daging lalu berlari ke meja makan dan langsung melakukan hal ini. Ternyata orang yang dihabisi oleh Boy bukanlah Hilda, melainkan orang lain yang mirip seperti Hilda. Di waktu yang sama datanglah tangan kanan Hilda yang menodong Boy dari belakang. Si tangan kanan berkata kalau ini adalah jebakan untuk memancing orang-orang yang berniat menghabisi Hilda. Namun tentunya dengan cepat Boy dapat balik menodong si tangan kanan. Tak lama datanglah Princess atau Putri Hilda yang langsung menyerang Boy hingga terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan, Boy dapat membuka helm Princess, namun ketika melihat wajahnya, Boy malah melamun. Akibat dari hal tersebut, Boy ditendang sampai terjatuh ke lantai bawah yang membuat Boy mengalami pingsan. Saat sedang pingsan, Boy sempat bermimpi ketika dirinya diselamatkan oleh Mang Yayan dulu. Namun anehnya, di sana Mang Yayan seperti orang jahat yang menyiksa Boy dan menghabisi orang-orang yang ada di sekitar Boy. Bersamaan dengan itu, Boy dibangunkan oleh Princess yang langsung menginterogasinya. Di sini Princess bertanya di manakah Mang Yayan bersembunyi sebab Boy memiliki gaya bertarung sama seperti Mang Yayan dan Princess yakin kalau Boy adalah anak buah Mang Yayan. Namun Boy tidak menjawab apapun karena memang ia tidak bisa bicara. Setelah itu Princess keluar dan meminta tangan kanannya agar lanjut menginterogasi Boy. Tapi ternyata si tangan kanan tidak menginterogasi Boy dan malah bercerita kalau sebenarnya ia juga sudah muak dengan acara cooling yang selalu Hilda adakan setiap tahunnya. See how far that tenacity gets you. You got some fire in you. Tak berselang lama muncullah istri mendiang Glenn yang langsung mencekik Boy sambil berkata kalau Boy tidak akan pernah bisa menghabisi Hilda. Bukan hanya itu, istri Glenn juga telah mengetahui kalau Boy dan Basola orang yang telah menghabisi Glenn suaminya. Dan sebagai hukuman untuk Boy, istri Glenn akan menjadikan Boy peserta di acara cooling yang akan diselenggarakan 1 jam lagi. Istri Glenn dapat memastikan kalau Boy akan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. You murdered the wrong Vanderkoy. Take him to the studio. Setelah itu, Boy dibawa ke lokasi acara cooling menggunakan sebuah mobil. Sesampainya di sana, Boy langsung diseret untuk dibawa ke atas panggung. Namun sebelum itu, Princess sempat mengkomplain istri Glenn yang malah membawa Boy ke acara ini bukan langsung menghabisinya saja. Princess khawatir jika Boy kembali membrutal karena nantinya akan menghancurkan acara cooling serta membahayakan Hilda ibunya. Namun istri Glenn meminta Princess agar tenang karena ia sudah merantai tangan Boy dengan sangat kuat sehingga tidak mungkin bisa terlepas. That crazy bitch Ward. Singkatnya, acara cooling dibuka dan pembawa acara langsung menyambut para penonton yang hadir.
Terlihat para penonton yang pro terhadap Hilda langsung bersorak-sorai ketika acara Cooling dibuka. Tak lama Hilda van der Kooi sebagai pemimpin tertinggi muncul dan langsung memberikan sambutan. Tampak Boy yang sangat marah ketika melihat Hilda, namun saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kedua tangannya dirantai. Ketika Hilda memberikan sambutan, tiba-tiba ia melihat seperti ada bayangan Mang Yayan memakai jubah di kursi penonton. Hingga Hilda langsung mengeluarkan pistol untuk menembak orang yang memakai jubah tersebut. Untungnya Hilda dapat ditenangkan oleh adiknya dan Princess yang langsung membawa Hilda ke belakang panggung. Di waktu yang sama, tiba-tiba Boy merasakan ada sesuatu di kantong celananya. Ketika dicek, ternyata itu adalah gergaji kecil yang sengaja dimasukkan oleh tangan kanan Hilda tadi. 5 menit kemudian, acara Cooling pun dimulai dan terlihat para warga yang dianggap membangkang aturan Hilda segera dikeluarkan. Awalnya mereka hanya berjumlah 6 orang, namun Hilda menambahkan lagi 5 orang dari warga tak bersalah dan 1 orangnya lagi adalah Boy. Kini jumlah mereka pas menjadi 12 orang sehingga para anak buah Hilda yang berpakaian badut mulai berdatangan untuk menghabisi ke-12 orang tersebut. Namun ketika akan menghabisi Boy, ternyata Boy telah berhasil melepaskan rantai di tangannya dan langsung berlari untuk balik melawan para badut tersebut. Akan tetapi baru saja beberapa langkah, istri Glenn segera mengaktifkan kalung setrum yang dipasang di leher Boy hingga membuat Boy terjatuh lemah. Alhasil Boy pun ditangkap dan akan segera dieksekusi oleh para badut tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata salah satu dari badut itu adalah Baso yang berhasil menyamar hingga ia pun langsung menyerang para badut yang lainnya. Lalu ditambah lagi dengan Michael yang tiba-tiba datang dan segera menembaki para anak buah Hilda hingga terjadilah kekacauan. Melihat peperangan itu, terlihat istri Glenn yang sangat marah. Sementara untuk si tangan kanan, ia malah tersenyum puas karena kini acara Cooling telah gagal total. Kemudian si tangan kanan memberitahu istri Glenn kalau dialah orang yang telah memberi gergaji kepada Boy agar bisa melepaskan rantai di tangannya. Tentu saja istri Glenn murka dan langsung menembak punggung si tangan kanan. Di balik itu memperlihatkan Boy, Baso, dan Michael yang masih terus membrutal menghabisi satu persatu para badut dan juga anak buah Hilda. Namun tiba-tiba istri Glenn datang dan langsung melesatkan tembakan ke arah Boy. Untungnya Boy berhasil diselamatkan oleh Michael meskipun Michael lah yang kini menjadi korban. Dengan amarah yang membara, Boy langsung berlari mengejar istri Glenn, lalu menghabisinya dengan cara ini. Selesai menghabisi istri Glenn, Boy dan Baso segera masuk ke dalam untuk memburu Hilda. Namun tentunya di sana banyak sekali tentara Hilda yang berjaga hingga Boy dan Baso langsung melawan mereka semua. Meskipun Boy dapat meratakan mereka, sayangnya Baso harus gugur karena dikeroyok oleh para tentara tadi. Alhasil Boy harus berjuang sendiri untuk membalaskan dendamnya kepada Hilda. Kemudian baru saja beberapa langkah Boy bertemu dengan si tangan kanan yang sedang terluka parah karena ditembak oleh istri Glenn tadi. Di sini si tangan kanan memberikan kartu akses masuk ke ruangan pribadi Hilda karena jika tidak menggunakan kartu itu maka Boy tidak akan bisa masuk. Sebelum Boy pergi, si tangan kanan meminta agar Boy segera mengakhiri saja penderitaannya. Hingga dengan cepat Boy langsung mengabulkan permintaan si tangan kanan. Saat di dalam lift untuk menuju ke ruangan pribadi Hilda,
Hilda sempat menghubungi Boy dengan menggunakan panggilan video yang ada di lift tersebut. Lalu Hilda mengatakan jika semua tentaranya telah menunggu Boy ketika nanti Boy membuka liftnya. Akan tetapi Boy sudah tidak peduli lalu menunjukkan buku gambar Mina adiknya dengan mengisyaratkan jika ini semua dilakukan demi membalas dendam kematian Mina dan juga keluarga Boy. Beberapa menit kemudian terlihat Boy yang sudah bersiap untuk membantai para tentara Hilda ketika membuka lift nanti. Namun saat lift dibuka ternyata para tentara itu sama sekali tidak menyerang Boy. Tiba-tiba datanglah Princess yang langsung membawa Boy untuk menuju ke ruangan pribadi Hilda. Sesampainya di ruangan pribadi Hilda, seketika Boy dibuat terkejut karena di sana terdapat foto dirinya dan Mina yang dipajang bersama Hilda. Kemudian Hilda datang dan langsung memeluk Boy. Hilda menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah ibu kandung Boy. Ternyata selama ini Boy memang anak kandung Hilda. Namun Mang Yayan menculik Boy lalu menghilangkan ingatan Boy dengan cara diterapi setiap malam ala-ala dukun di Wakanda. Mang Yayan juga yang telah membuat Boy tidak bisa bicara dengan memotong lidahnya, karena Boy akan diperalat untuk menjadi pembunuh Hilda ibunya sendiri. Semua itu Mang Yayan lakukan karena ia sangat membenci Hilda yang selalu mengadakan acara kuling tiap tahunnya sampai-sampai keluarga Mang Yayan menjadi korban. Di sini Hilda meminta Boy agar sadar karena selama ini Boy hanya diperalat oleh Mang Yayan untuk membantai keluarganya sendiri. Diketahui juga kalau Princess ternyata adalah Mina, yaitu adik Boy yang selalu ada di dalam bayangan Boy. Mengetahui fakta tersebut, Boy dan Mina sangat terkejut dengan kenyataan ini. Mereka pun hanya bisa saling tatap sambil mengeluarkan air mata. Di waktu yang sama, Hilda yang memang pada dasarnya adalah wanita jahat, ia pun meminta Mina agar menghabisi saja Boy karena sepertinya ingatan Boy tidak akan bisa dikembalikan dan tetap akan membela Mang Yayan. Mina pun hanya bisa menuruti semua perintah dari Hilda hingga dengan cepat ia menghajar Boy beberapa kali. Sampai ketika Mina akan menghabisi Boy, tiba-tiba Boy mengacungkan kelima jarinya yang mana itu adalah sebuah ejekan yang sering Mina dan Boy lakukan sejak kecil dulu. Seketika Mina tersadar kalau Boy masih tetap seperti kakaknya yang dulu. Hingga dengan cepat ia memilih untuk menghabisi Hilda karena pada dasarnya Hilda adalah orang yang jahat. Tentu saja hal tersebut membuat seluruh tentara Hilda menyerang Mina dan Boy hingga terjadilah pertempuran 2 melawan banyak. Namun di suatu waktu datanglah satu tentara yang memakai rompi anti peluru khusus sembari memberondong Mina dan Boy dengan tembakan. Meskipun Mina harus terluka, tapi pada akhirnya mereka berdua dapat mengalahkan tentara tersebut. Tak berselang lama datang lagi puluhan tentara Hilda yang lain. Hingga dengan cepat Boy dan Mina kabur menggunakan lift. Ketika di dalam lift, tiba-tiba lift tersebut kembali ke lantai sebelumnya yang mana tempat itu adalah tempat Mina dan Boy diserang oleh pasukan tentara tadi. Namun saat lift dibuka ternyata seluruh tentara tadi sudah koit yang mana hal tersebut dilakukan oleh Mang Yayan. Di sini Mang Yayan meminta Boy agar menghabisi Mina karena Mina adalah satu-satunya keluarga Hilda yang masih tersisa. Namun tentunya Boy menolak karena ia sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Dengan cepat Mina langsung menyerang Mang Yayan dan inilah duel mereka. Mina yang sudah terluka parah, ia pun harus dibuat kewalahan oleh Mang Yayan. Namun untungnya Boy segera membantu Mina dan terjadilah perduelan 2 melawan 1. Di tengah pertarungan terlihat Mang Yayan yang sangat kuat, bahkan ia dapat melukai beberapa kali tubuh Mina sampai membuatnya pingsan. Boy yang melihat hal tersebut dengan sekuat tenaga ia pun terus melawan Mang Yayan.
Hingga pada akhirnya Boy dapat menghabisi Mang Yayan. Setelah itu, Boy segera menyadarkan Mina lalu membawanya pergi untuk mengobati lukanya. Mulai sekarang, Boy berjanji kalau mereka berdua tidak akan berpisah lagi. Boy juga akan membawa Mina hidup tenang damai di negara lain. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Respect buat Mang Yayan yang selalu membanggakan Indonesia di dunia perfilman internasional. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam untuk Mang Yayan.